Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. selamat pagi. Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti seminar proposal dari Saudara Ahmad Huzairi Karashi dengan judul Implementasi Rencana Kerja Tahunan di Sekolah di era new normal pada SDM Pres Tete Batu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Ini judulnya menarik ini tentang implementasi RKT ya, rencana kerja tahunan di tingkat sekolah. Relatif belum banyak yang mengkaji ini. Sebelumnya terima kasih kepada Dewan Penguji hari ini, Bapak Ibu Umi yang bisa hadir dan juga adik-adik mahasiswa. Untuk selanjutnya pimpinan sidang akan saya serahkan kepada Ibu Pembimbing 1, Ibu Dr. Anda Siti Habibah. Tabe Bu Bubah, saya bersamaan ada webinar ini. Saya serahkan pimpinan sidang ke kita, Ibu Di, Tabe. Iya, Nak. Iya. Baik, untuk selanjutnya pimpinan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar proposal ini kita buka. Selanjutnya pimpinan sidang akan saya serahkan kepada Ibu Pembimbing 1, Ibu Dr. Anda Siti Habibah. Terima kasih. Tabe Ibu, silahkan. Iya, makasih Bu Farida ya. Jadi saya melanjutkan dari Bu Farida. Jadi hari ini Saudara Ahmad Kusairi Karasi akan seminar proposal dengan judul Implementasi Rencana Kerja Tahunan Sekolah di Era New Normal pada SD Impres Tete Batu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Untuk itu saya persilakan kepada Saudari Ahmad Quraisy untuk memaparkan kurang lebih 10-15 menit. Silakan. Makasih. Ya, Ibu, makasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan, Bapak Ibu pembimbing dan penguji, serta teman-teman yang hadir pada seminar proposal saya pada hari ini. Di sini saya Ahmad Huzairi Karasi akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Implementasi Rencana Kerja Tahunan Sekolah di Era New Normal pada SD Impres Tete Batu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Pertama, masuk pada konteks penelitian, di mana konteks penelitian ini pertama ada landasan yuridis, landasan teoritis, dan landasan empiris, di mana landasan yuridis ini sesuai dengan Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan yang berbunyi bahwa setiap sekolah harus menyusun rencana kerja sekolah yang terdiri dari rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan. Kedua, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Kemudian masuk dalam landasan teoritis, di mana landasan teoritis ini yaitu perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kurnaidin dan Macali, tahun 2016, halaman 139. Kemudian masuk pada landasan empiris, di mana landasan empiris ini ada dua, ada kondisi di lapangan dan kondisi idealnya. Di mana kondisi lapangan ini, di sini peneliti melakukan observasi awal dan wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan operator, dan dapat disimpulkan bahwa dilakukan perubahan rencana kerja tahunan untuk menyesuaikan kondisi di era new normal. Salah satu bentuk rencana kerjanya yaitu renovasi gedung sekolah untuk peningkatan mutu sekolah dalam bidang sarana prasarana sekolah. Kemudian kondisi idealnya yaitu untuk melihat perubahan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, khususnya pada implementasi rencana kerja tahunan sekolah sesuai Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan. Kemudian masuk pada fokus, tujuan, dan manfaat penelitian, di mana fokus, tujuan, dan manfaat fokus penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kerja tahunan sekolah di era new normal pada Sekolah Dasar Impres Tete Batu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi rencana kerja tahunan sekolah di era new normal pada Sekolah Dasar Impres Tete Batu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Kemudian manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini ada dua, di mana ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis ini yaitu memberikan kontribusi untuk mengembangkan keilmuan di bidang administrasi pendidikan
mengenai yaitu manajemen sekolah, pengelolaan sekolah, pencapaian visi misi, kepemimpinan, dan kompetensi kepala sekolah. Kemudian manfaat praktisnya yaitu memberikan pengetahuan tentang pengelolaan implementasi rencana kerja tahunan sekolah, khususnya perencanaan kerja sekolah yang dilakukan kepala sekolah di era new normal. Kemudian masuk pada tinjauan pustaka, di mana pertama ada konsep perencanaan pendidikan, di mana konsep perencanaan pendidikan ini yaitu proses kegiatan awal dari kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka pelaksanaan untuk memperoleh hasil kegiatan dalam bidang pendidikan. Kedua, rencana kerja sekolah, di mana kegiatan awal dari seluruh aktivitas manajemen sekolah yang meliputi RKJM dan RKT, di mana RKJM ini adalah rencana kerja jangka menengah, di mana rencana kerja jangka menengah adalah rencana kerja untuk masa jangka dibuat untuk masa jangka 4 tahun, dan rencana kerja tahunan ini dibuat untuk rencana kerja untuk masa jangka waktu 1 tahun. Kemudian prosedur pengembangan rencana kerja sekolah, di mana prosedur pengembangan rencana kerja sekolah ini mengacu pada pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 53 ayat 1. Keempat, masuk pada standar nasional pendidikan, di mana standar nasional pendidikan ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, di mana itu meliputi pertama ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan terakhir standar penilaian. Masuk pada kerangka pikir, di mana rencana kerja tahunan sekolah ini untuk kondisi saat ini, rencana kerja tahunan sekolah berasal dari hasil evaluasi diri sekolah dan raport mutu sekolah pada tahun 2019, di mana evaluasi diri sekolah ini dan raport mutu berasal dari rencana kerja sekolah untuk mencapai 8 standar pendidikan. Rencana kerja sekolah juga memiliki fokus capaian, antara lain ada 8 fokus capaian rencana kerja tahunan. Ada pertama ada kesiswaan, 2 kurikulum dan kegiatan pembelajaran, ketiga pendidik dan tenaga kependidikan, keempat sarana dan prasarana, 5 pembiayaan, keenam budaya dan lingkungan sekolah, ketujuh peran serta masyarakat dan kemitraan, dan terakhir ada ke-8 rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu. Capaian rencana kerja tahunan sekolah sesuai dalam Permen nomor 19 tahun 2007 tentang pengelolaan sekolah, di mana kondisi yang diharapkan dari rencana kerja tahunan ini yaitu agar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang pengelolaan sekolah. Kemudian masuk pada metode penelitian, di mana metode penelitian ini pertama ada pendekatan dan jenis penelitian, di mana pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian lokasi penelitian ini berada di SD Impres Tete Batu, Jalan Poros Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Kemudian teknik pengumpulan data dan pemeriksaan keabsahan data, yaitu pertama teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, di mana kedua triangulasi ini untuk menggabungkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian masuk pada deskripsi fokus penelitian, di mana deskripsi fokus penelitian ini yaitu rencana kerja tahunan yang dibuat oleh sekolah berdasarkan capaian 8 standar melalui laporan raport mutu dan IDS. IDS adalah evaluasi diri sekolah. Kemudian sumber data, di mana sumber data ini diperoleh pertama dari pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga administrasi sekolah, dan terakhir orang tua siswa. Terakhir adalah teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini ada 4, yaitu pertama ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sekian, terima kasih. Hasil presentasi saya kembalikan ke Ibu Pimpinan. Ya, terima kasih banyak Saudari Ahmad. Jadi silakan disimak baik-baik dan dicatat masukan-masukan dari tim penguji. Ya, kita masuk pada sesi kedua yaitu saran atau
masukan dari tim penguji. Yang pertama saya persilakan kepada Ibu Andi Nurrohma untuk memberikan saran-saran atau masukan-masukan untuk perbaikan proposal Saudara Ahmad. Silakan Bu Andi. Baik, terima kasih. Ahmad, ya. Iya, Ibu. Nanti saya mungkin tidak terlalu banyak juga mengkoreksi di sini ya, karena saya sudah koreksi deskripsi proposal Anda ya, yang mana proposal Anda itu memang pada dasarnya judulnya baru kali ini untuk jurusan AP ya, untuk penelitian tentang RKT berbasis keadaan new era normal ya. Era new normal, Bu. Ya. Hanya kalau dari segi judul terus fokus masalah ya dengan tujuan penelitian sudah sejalan ya. Namun mungkin di latar belakang masalah itu perlu sedikit dipertajam kembali ya, berkaitan dengan ada istilah kalau dalam penelitian itu ada yang dikatakan di latar belakang masalah itu harus tercover baik regulasi maupun juga desain penelitian ya, itu desainnya dan dasolennya itu harus met gitu ya, diperkuat itu ya, dipertajam lagi di dalam latar belakang masalah. Juga dalam hal penulisan itu ada juga kalimat yang harusnya menggunakan dengan, tapi digunakan dengan kata lain gitu ya. Jadi ada yang nanti yang sudah saya tandain warna kuning itu coba tolong diperhatikan lagi ya. Ada juga yang saya sudah luruskan juga kalimatnya ya, di situ ada. Namun kata tulisnya itu mungkin perlu dilihat kembali pedoman ya, pedoman penelitian, pedoman penelitian yang harus dilihat kembali sehingga proposalnya jadi cantik, bagus gitu ya, seperti orangnya ya. Terutama di halaman 7 itu ada yang perlu dilihat, nanti itu dilihat ya di dalam ya. Lalu juga ketika kita akan mengetik kalimat pertama atau awal paragraf pertama itu harusnya itu 7 ketikan ya. Pada 7 ketukan baru mulai ya. Nah, ini biasa mahasiswa itu hanya baru 4 ketukan tab saja langsung mengetik. Tapi di dalam tata tulis itu harus ketikan ketukan ke-7 baru dimulai kalimat itu akan dilaksanakan ya. Nah, itu. Lalu juga kutipan. Nah, di sini ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung ya. Tapi di dalam pengetikan ini ada yang diketik sepertinya harusnya kutipan tidak kutipan langsung, tapi ditulis menjadi kutipan tidak langsung. Nah, kan ada aturannya ya. Kalau misalkan 7 lewat dari 3 baris ya, kutipan langsung itu harus dirapatkan. Nah, ini masih ada yang diketik masih ketik biasa. Nanti dilihat. Pokoknya saya sudah kasih warna kuning itu, nanti diperhatikan ya. Iya, makasih. Lalu juga ketika kita mengutip namanya orang yang dikutip itu jangan lengkap semuanya. Ya, misalkan Udin Sapi Udin. Nah, kan itu sudah dibalik. Udin Sapiudin Suud. Nah, yang di belakangnya saja disesuaikan dengan daftar pustaka ya. Jadi harus konsisten. Apa yang ditulis di daftar pustaka itu yang harus ditulis di dalam kajian pustaka ya. Jangan sampai nanti orang bingung. Mana ini Udin Sapiudin? Nah, ada yang sudah saya hapus ya. Iya, Bu. Ada juga pokoknya banyak gitu ya yang perlu ada. Ahmad perbaiki lagi, lihat catatan yang dari saya itu jadikan salah satu masukan ya. Lalu juga ketika kita menuliskan kecamatan,
terus ya, Tingkat. semuanya kecamatan. Tapi pas di kabupaten Iya Bu. tingkat. Nah, lihat lagi ada. Jadi Iya kalau Bu. usahakan kelurahan, kecamatan, Matan kabupaten, tulis provinsi full ya Bu. itu harus Ditulis utuh full. ya. Iya Bu. Oke, itu yang perlu diperhatikan juga ya. Dan apa ya? Kerangka pikir ya, kerangka pikir terlalu besar gambarnya. Tapi Ibu sudah dikecilkan, akhirnya jadi satu Iya Bu. halaman ya, Iya dengan Bu. jadi bersatu, jadi tidak pisah antara uraian daftar kerangka pikirnya dengan kerangka pikirnya. Jadi kerangka pikirnya di halaman lain ya, Iya Ibu. disatukan. Sudah saya anukan. Coba nanti Terima kasih tolong Bu. Iya. dilihat ya. Nah, itu Iya saja Ibu. perlu mungkin diperhatikan. Tapi dari segi judul saya setuju ya, Anda lanjutkan itu karena memang di jurusan AP belum ada yang menggunakan judul itu ya. Yang Makasih, seingat Bu. saya ya, yang sekarang ini memang pada dasarnya belum ada yang mengarah kepada new normal. Tapi ada bimbingan saya yang 2 orang itu memang arahnya ke pandemik ya. Nah, jadi saya kira itu mungkin ya. Jadi di dalam daftar pustaka mungkin perlu dibahas juga tentang keadaan new normal itu. Gitu. Jadi ada kajiannya, jadi itu ya. Oh, Ada tambah kalimat itu ya, sebaru masuk kepada RKT-nya. Ya. Saya kira itu mungkin masukan dari saya untuk Ahmad ya. Nanti saya kirimkan hasil koreksi saya, skripsinya proposalnya ya. Dan selamat untuk Ahmad ya, Anda sudah masuk ke proposal. Semangat. Makasih banyak Ibu. Iya, makasih banyak Ibu. Terima kasih sama-sama. Ya. Saya kira itu mungkin Ibu Habibah, masukan dari saya. Ya, makasih banyak Bu Andi. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari maaf Ibu Irmawati. Saudari Irma. Mana kabar? Iya, alhamdulillah Bunda. Bunda apa kabar? Baik, alhamdulillah juga. Saya mau pulang dulu deh. Iya, jangan pergi dulu Bunda. Masih masih bahaya Ki di sana. Iya. Iya, enggak usah keluar dulu. Diperketat. Iya, karena kuliah daring gitu. Iya. Itulah. Terima kasih Ibu Habibah atas waktu yang diberikan kepada saya. Saudara Ahmad Kusairi Karasi, ini selalu salah-salah namanya. Saya bilang saya bahasa susah sekali namanya dibaca. Iya. Iya. Iya, saya sudah baca proposalnya Sasi saja ya, atau Ahmad. Ahmad mengenai implementasi. Ya, Ahmad. Implementasi rencana kerja tahunan sekolah di era new normal. Ya kan? Artinya di sini Anda ingin meneliti mengenai implementasi atau perencanaannya saja. Ya kan? Berarti kalau dilihat dari judulnya, berarti Anda ingin melihat realisasi dari apa yang sudah direncanakan, apakah itu terlaksana di sekolah atau tidak, kan? Seperti itu. Iya, Ibu. Iya. Iya. Begini, dari judulnya sebenarnya itu sudah jelas, tetapi kalau misalkan dibaca sepintas saja, orang langsung berpikir, kenapa sudah ada 2 ini di sini, ada implementasi dan ada perencanaannya. Ya kan, artinya kan, tapi kan di sini kalau dibaca langsung orang baru paham bahwa implementasi rencana kerja tahunan artinya melihat implementasi daripada rencana kerja tahunan yang sudah dibuat oleh sekolah, apakah terlaksana atau tidak. Ya kan? Nah, yang menjadi fokus saya atau menjadi pertanyaan saya di sini, Sasi, apa alasannya Sasi untuk memilih sekolah Teteh Batu di Kecamatan Palangga? Apa yang menjadi ciri khas daripada SD Teteh Batu? Ya kan, dari fokus masalahnya yaitu implementasi rencana kerja dibanding dengan sekolah yang lain. Artinya kan ada pencirinya, ada ciri khas daripada lokasi penelitian sehingga kita menarik untuk meneliti di lokasi tersebut. Ya kan? Ya, bisa dijelaskan mungkin Sasi apa alasannya Sasi mengambil sampel sekolah Teteh Batu? Ya, saya jawab, Bu. Makasih, Bu. Makasih atas pertanyaannya. Di sini saya mau menjawab mengapa saya ingin meneliti di tempat ini. Menurut saya mengapa saya ingin meneliti tempat ini karena sekolah ini
sekolah yang cukup lama, sudah berdiri cukup lama, di mana sekolah ini sudah berdiri Ya, pada tahun 1976, di mana sekolah ini iya. berdiri sudah cukup lama. Kemudian sekolah ini juga sudah mendapatkan akreditasi A pada tahun 2018. Kemudian jumlah lokasi tempat penelitian tempat saya meneliti ini dekat dengan lokasi rumah saya, Ibu. Kemudian kebetulan tempat KKN PPL saya ini dekat dengan sekolah ini, Bu. Jadi salah satu mengapa saya ingin meneliti tempat ini, faktornya seperti itu, Ibu. Oh, seperti itu ya faktor utama. Ya. Sasi, sebentar dulu deh, kayaknya mengganggu ini. Sekian, terima kasih. Kasih close dulu Anuta. Iya, Serta. iya, Ibu. Ya. Ya, oke. Terima kasih Sasi. Ya, Iya, Ibu. oke. Itu alasannya ya, alasan yang teknisnya. Karena pertama dekat rumah, kemudian apa? Tapi kalau menurut saya memilih satu lokasi atau objek penelitian, sebenarnya kita tidak bisa hanya melihat bahwa itu dekat dengan kita atau Dekat apa. rumah. Tetapi yang Iya, Bu. Tidak utama, ilmiah. Yang penting yang ada masalahnya. Karena Ya, apa masalah ya. masalahnya? Karena begini, bukan hanya berfokus pada masalah ketika misalkan memilih lokasi penelitian yang menjadi nilai bagus daripada lokasi itu pun itu perlu diteliti. Apa kelebihan daripada sekolah lain, ya kan? Yang rata-rata kan orang mencari apa kelemahannya di situ, apa kelemahannya. Kadang-kala kan lokasi penelitian itu tidak mau memberikan informasi kepada kita karena apa? Seolah-olah sekolahnya itu mau dibeberkan kekurangannya. Ya kan? Jadi bukan hanya berfokus pada apa yang menjadi kekurangan daripada sekolah tersebut, tetapi kelebihannya pun itu bisa kita teliti. Harusnya kalau melihat daripada judulnya implementasi rencana kerja tahunan di sekolah Teteh Batu, harusnya ada penciri di sekolah itu sehingga Sasi tertarik untuk meneliti di sana. Misalkan dari rencana kerja tahunannya itu dia tidak pernah tidak melaksanakan dengan utuh rencana kerjanya. Malah daripada rencana kerja yang diprogramkan itu jauh lebih baik dari sekolah yang lain. Itu harusnya yang ada di dalam bukan kerangka pikir ya, latar belakang masalah daripada yang disampaikan. Jadi menjadi menarik untuk diteliti, ya kan? Nah, kemudian Sasi di sini saya lihat bahwa ada implementasi daripada rencana kerja yang dilakukan. Yang Sasi ingin teliti apakah rencana kerja tahunan ataukah rencana kerja jangka menengah, artinya 1 semester. Ataukah rencana kerja yang sudah dilaksanakan dari beberapa misalkan semester lalu yang ingin Sasi review apa hasilnya. Apakah dari rencana yang dilaksanakan, yang diprogramkan di tahun lalu, saya kayaknya enggak bagus jaringanku di. Iya, Bu. Putus-putus sih, Bu. Iya, silahkan deh. Iya, Bu. Putus Ki. Iya, saya enggak bagus teliti deh. Memang rencana kerja yang sudah ada, yang sudah diprogramkan, yang sudah ataukah misalkan rencana kerja yang tahun depan yang Anda ingin telaah, ya kan? Oh, iya. Ya. Jadi hasil daripada rencana. Ya. Oh ya, di sini untuk keadaan saat ini saya ingin meneliti bagaimana pelaksanaan rencana kerja tahunan yang sudah dibuat pada tahun ini, Bu. Apakah terlaksana dengan baik apa tidak? Ya, di sini juga saya ingin melihat bagaimana pelaksanaan rencana kerja tahunannya, apakah baik apa tidak dan bisa menyesuaikan di era new normal. Jika tidak, di sini saya mau melihat faktor-faktor dari apa yang tidak terimplementasi dari rencana kerja tahunannya, Bu. Apakah Ya, apakah terlaksana atau tidak? Iya, berarti mau direview ya? Iya, Bu, di-review. Iya, oke. Sebenarnya kan Anda yang ingin turun ke lapangan, kalau misalkan itu dirasa menarik untuk dikaji di sana, ya silahkan deh. Saya fokus saja kepada fokus masalahnya atau kerangka konsep yang ingin
ketahui di sini, tadi saya membaca ini, yang saya belum lihat di sini, Dek, tidak terlihat jelas apa yang Anda ingin fokus, fokus dalam meneliti yang ini kan yang di bab 3-nya, karena di sini fokus penelitiannya adalah implementasi rencana kerja tahunan era new normal, kemudian fokus penelitiannya apa. Kalau misalkan di sini tertata dengan baik deskripsi fokusnya, pada saat nanti Sasi meneliti di lapangan itu jelas memulai dari mana. Jadi perlu disebutkan atau perlu dijabarkan di sini tahapan-tahapan pelaksanaan fokus penelitiannya. Ya kan? Misalkan di sini kan Sasi mengatakan bahwa deskripsi fokus penelitian itu rencana kerja tahunan, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rencana kerja yang dibuat oleh sekolah berdasarkan capaian 8 standar dan rapor mutu dari evaluasi diri sekolah. Jadi tambahkan di sini dimulai dari apa saja, karena ini nanti yang menjadi acuan tak pada saat turun di lapangan. Jadi kalau jelas di sini nanti Sasi tidak kelabakan apa sebenarnya sih mau mulai dari mana. Ya kan, kalau jelas. Kalau 8 standar itu kan masukkan semua apa standarnya, kemudian dari misalkan laporan rapor mutu yang sudah otomatis, kalau laporan itu kan berarti yang sudah berlalu ya, yang sudah berakhir, yang Sasi review kembali apakah itu sesuai atau tidak. Ya, kemudian satu lagi Dek, di sini yang saya lihat dari kerangka pikir, tapi tadi Ibu Andi Nur Rahma sudah menyinggung sedikit, mungkin bisa diperkerucut atau diperjelas sedikit apa sebenarnya yang Anda ingin capai, karena yang terlihat di sini dari gambarnya itu saya cocok yang dari kondisi yang diharapkan agar sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2007. Tetapi ini kan yang ini permennya, permennya harusnya kan ini sesuai dengan ini kondisinya ini bagus, mungkin kalau ditaruh di bawah sini. Bunda juga tadi koreksi. Ya, apa arahnya? Implementasi kerja tahunan kan ini yang 8 kan 8 standar ya. 8 standar. Kemudian ini arahnya, ini kondisi yang diharapkan sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19. Ya. Ini kan Sasi yang ingin Anda capai kan kesesuaian kan apa yang dituliskan dalam perencanaan itu apakah sesuai dengan regulasi peraturan regulasi permen atau tidak. Kalau jadi tidak, perjelas apa masalahnya? Iya, artinya kalau dilihat dari kalau saya menanggapi dilihat dari judulnya ini kayaknya nanti pada saat kalau Anda tidak mengubah apa sebenarnya fokus penelitian, karena kalau kualitatif itu harus mencari ke dasar-dasarnya, ya kan? Bertanya secara terus-menerus. Kalau Anda tidak tata sekarang, maka nanti akan kelabakan, ya kan? Nah, seperti ini saja, 8 standar berdasarkan acuan 8 standar nasional itu sudah terlalu luas, Sasi, setengah mati. Salah satunya saja kalau setengah bisa. mati kalau Anda review satu-satu ini, terlalu banyak ini Bunda kalau 8 standar. Atau Kesiswaan, difokuskan kurikulum saja dan yang ke lainnya setengah mati deh. satu standar. Iya, satu salah standar satunya aja. Difokuskan saja. Apakah ketenaganya, apakah yang disesuaikan? kesaprasnya, atau prosesnya, gitu. Iya. Jadi jangan luas kalau jadi semuanya implementasi memang rencana kasihan juga. Repot nanti Jadi- kerja keras itu. Kalaupun misalkan implementasi rencana kerja tahunan yang Anda ingin lihat apakah kesesuaiannya, kayaknya ini dijadikan saja sebagai dasar, tetapi jangan, kalau Anda saya lihat ini berarti ini satu-satu yang Anda ingin teliti. Kemudian kalau misalkan Anda satu-satu yang ingin teliti ini dari satu komponen saja kesiswaan, itu setengah mati. Anda harus bertanya beberapa komponen, misalkan kesiswaan, bagaimana perencanaannya, berapa siswa yang ingin diterima untuk tahanan mekanismenya, dan panjang sekali pertanyaannya. Dan kalau kualitatif itu sebaiknya fokusnya itu jangan terlalu banyak, karena nanti itu akan berkembang pertanyaan-pertanyaannya. Ya, waktunya iya Bunda. Waktunya juga akan lama kalau misalkan diteliti semua. Jadi harus ada fokusnya itu jelas.
Ya kan? Iya, Bu. Fokusnya jelas. Ya, Atau kalau fokus. misalkan seperti ini, implementasi rencana kerja tahunan sekolah di era new normal berdasarkan rapor mutu mungkin itu lebih bagus sih daripada melihat lagi daripada tetap ada ini permennya di dalam tulisannya Anda, tetapi fokuskan saja kepada misalkan sesuai dengan misalkan rapor mutunya seperti apa, ya kan? Kalau ini semua ini terlalu setengah mati deh. Gitu ya, tapi kembali lagi Iya, Bu. nanti Anda konsultasikan kepada pembimbingnya. Ya, saya hanya bisa memberikan saran seperti itu. Yang pastinya kan kita sebagai penguji, saya tidak ada hak untuk mengubah segala sesuatunya tanpa Anda sepakat dengan pembimbing, ya. Kita hanya Iya, Bu. memberikan saran agar Anda nanti dimudahkan di dalam proses penelitian, ya kan? Dan masukan-masukan itu ya. Oke, Sasi, ya kayak di sini saya lihat secara model analisis datanya, pengumpulan, kemudian reduksi penyajian ya kan seperti ini. Oke deh, ya kalau Iya, Bu. secara garis besar penulisannya ya pasti ini bagus, karena kan harus disesuaikan dengan teknik penulisan kan yang dari universitas. Oke, tidak banyak kalau persoalan dibilang teknis penulisannya. Ya, oke. Untuk saya sudah cukup. Saya kira sudah cukup. Ibu Habibah, saya kembalikan kepada Ibu Habibah sebagai pimpinan dalam ujian proposal. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Sumarlim ada masukan atau saran. Pak Sumarlim ada? Monitor Halo? Pak Sumarlin. Pak Masih Sumarlin lagi tidak bagus mungkin jaringannya ini Bunda. Bagus audioku ini. Pak Sumarlin. Oh, ada. Oh itu ada Mi. Ya, silakan siapa tahu ada masukan atau dicatat saja Quraisy. Pertama Ya, Pak. masukannya buat Nur Rahma dengan Iya. Irma tadi tentang semenarik tadi yang Bu Irma tentang rapor mutunya. Ya. Quraisy. Ya, Quraisy. Pak. Ya. Ketawa kalau Pak Sumarlin bilang Quraisy. Pak. banyak memang namanya. Banyak sekali Ahmad, namanya. Quraisy, Sasi, Quraisy, Iya. Karisa. Iya, Pak. Catat saja deh. Nah, Iya. Iya, Pak. Iya. Sudah saya catat semua, Pak. Masukan-masukan. Tadi sama Bu Irma. Ya diperjelas karena antara perencanaannya dengan pelaksanaannya ya mungkin akan kita lebih pada fokusnya kepada ke tahap pelaksanaannya. Ya, makasih Bu. Makasih banyak. Saudara Sasi saya deh, susah sekali. Iya, Bu. Jadi banyak masukan dari penguji, dicatat baik-baik. Insya Allah nanti kita ketemu kembali untuk konsultasi. Yang jelas ini masukan-masukan ini sangat berguna untuk perbaikan kelanjutan proposal nanti untuk penelitiannya ya. Jadi saya kira hari ini Anda sudah melewati satu tahapan untuk maju selangkah lagi untuk meneliti sambil PPL. Ya saya harapkan juga kepada teman-temannya itu ya silakan sambil PPL KKN kalau ada sudah siap silakan untuk seminar ya supaya Anda bisa lebih cepat selesai. Saya kira itu satu motivasi yang baik kalau teman-teman angkatan 2017 sudah ada beberapa yang sudah memulai ya, yang lain pasti akan ikut. Oke, semangat terus ya. Jadi saya kira untuk hari ini dari Sasi sudah melaksanakan ujian proposal dan mari kita menutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih semua Bu Andi, Ibu Irma dan Pak Sumarlin. Iya. Kapan lagi kita